Ya, baik teman-teman. Kali ini saya ingin share tentang SOAP, SOAP dalam sengketa medik. Ya, ketepatan habis acara tentang hukum di Arya Duta Menteng hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024. Saya coba mengikuti kultur pikir, cara berpikir para dokter dalam mengidentifikasi satu persoalan medis, kemudian menetapkan suatu diagnosa atau asesmen dan melakukan rencana penata laksanaan atas persoalan medis yang ada. Saya izin slide share dulu. Eh, ini sementara ide awal, jadi akan banyak revisi ke depannya, tapi saya pikir ini cukup membantu kita di dalam memahami secara sederhana gimana sih ketika kita menghadapi suatu konflik atau sengketa medik, ya. Saya berjudul SOAP, sengketa medik, ya. S itu unsur subjektif, ya. Kita perlu menggali informasi, ya, sekali lagi ini informasi yang sifatnya subjektif karena berasal dari klien kita yang notabene adalah dokter atau tenaga medis gitu ya. Nah, informasi dari klien, ya kita anggap klien, ya, atau named atau nakes gitu ya, fokus kita sengketa medik ini dengan menggunakan metode 5W 1H, ya. Apa, siapa, kapan, di mana, gitu ya, mengapa, bagaimana. Itu dulu, ya, gambaran garis besarnya. Tetapi ingat, metode anamnesis atau penggalian informasi atau wawancara ini sifatnya subjektif. Cuma setidaknya ketika kita menggunakan metode 5W1H ini, kita sudah setidaknya meminimalisir hal-hal yang terlalu subjektif, ya. Itu tujuan pertama dengan metode 5W1H. Yang kedua, dengan metode 5W1H ini akan memberikan kepada kita gambaran informasi kasus itu secara lebih komprehensif. Harapannya ketika kita melihat konteks yang lebih komprehensif, pemahaman kita bisa lebih baik. Ya, kalau pemahaman kita lebih baik, manfaatnya pertama kita bisa sadar diri gitu ya, bahwa ternyata memang eh, kekurangan saya di sini, ya. Dan sebenarnya ini bisa dilengkapi dengan atau dikuatkan dengan apa gitu nantinya, ya. Nah, di sisi lain kalau pemahaman kita baik, kita akan lebih mudah memberikan pemahaman kepada pihak pasien atau para aparat penegak hukum ketika ini berlanjut gitu ya. Jadi sekali lagi penting untuk menggali informasi yang walaupun subjektif kita berupaya maksimal agar hal-hal yang komprehensif, hal-hal yang menyeluruh dari informasi ini kita bisa dapatkan maksimal dengan metode 5W1H. Pemahaman yang baik bagi kita sendiri akan membantu kita memudahkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke langkah yang sifatnya objektif, ya. Kalau di dunia kedokteran itu ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang. Nah, dalam konteks berpikir hukum, saya mengarahkan kita untuk melihat objektif secara formil dan objektif secara material. Ya, apa itu objektif secara formil? Nah, ini terkait yang sifatnya administratif. Misal apa? Ya, misal STR, tentunya ya. Kemudian SIP,
sertifikat kompetensi, ya. Kemudian clinical privilege atau kewenangan klinis, ya. Kita juga bisa cek informed consent atau informed refusal. Bisa juga cek rekam medik dan lain-lain yang sifatnya administratif, ya, dokumen. Kemudian kita juga ingat cara berpikir hukum itu selalu berupaya mencari kebenaran formil dan material, dan kita itu harus siapkan di awal karena kita tidak pernah tahu sengketa ini nantinya akan dibawa ke ranah pidana ataupun perdata. Ya, setidaknya kita sudah siapkan seoptimal mungkin. Nah, material ini secara sederhana seperti saksi. Ya, siapa yang menyaksikan tindakan-tindakan praktek kedokteran kita atau pelayanan kesehatan yang kita lakukan itu mulai diidentifikasi sejak awal. Dia menyaksikan hal yang apa, gitu ya. Dan kalau bisa jangan cuma satu saksi, karena prinsip satu saksi bukanlah saksi. Kalau cuma satu, nanti kita akan kuatkan dengan alat bukti yang lain. Ya, soal saksi ini ada di konten YouTube saya, saksi ahli dan ahli bersaksi sengketa medik. Nah, tapi kerangka berpikirnya seperti begini, ya. Kita coba self assessment dulu, gitu ya, dengan metode SOAP. Nah, dari sini teman-teman, kita coba melakukan satu penilaian atau assessment. Lalu istilah kita juga adalah proses diagnosis, ya. Nah, diagnosis kita ini saya membaginya secara general dulu. General assessment, misal ya, kita bisa apakah ini masalah etika atau disiplin atau hukum, ya. Soal etika kita bisa rujuk pada Kodeki 2012 bagi NAMED dokter. Disiplin kita bisa lihat di Peraturan Konsil nomor 4 tahun 2011 tentang hukum material, ada 28 pelanggaran disiplin di situ. Jadi kita pilih dulu misalnya, wah, dari asesmen awal kita generalnya adalah ini masalah disiplin misalnya. Oke. Kemudian secara spesifik, ya, spesifik assessment, apa nih? Poin apa nih yang kira-kira bermasalah dari aspek disiplin? Ternyata kita temukan, jadi contoh aja ya, masalah kompetensi. Wah, ini melakukan sesuatu di luar kompetensinya nih. Maka bisa kita katakan bahwa kasus posisi kita, ya, atau asesmen kita adalah ini persoalan kompetensi secara disiplin keilmuan. Ini dulu asesmen kita. Nah, dari sini baru kita masuk ke tahap plan. Rencana kita apa nih? Tata laksana kita bagaimana? Nah, saya bagi secara umum. Sekali lagi ini masih ide awal yang bisa kita lakukan diskursus lebih lanjut, ya. Misalnya secara internal. Ya, plan secara internal ngapain kita nih? Kalau ini dalam satu paskes, ya lakukanlah konsolidasi di dalam. Ya, dengan misalnya sistem satu pintu. Ya, apa satu pintu, apa itu satu pembelaan, silakan lihat konten-konten lanjut saya yang lainnya. Kemudian secara eksternal nih, apa yang kita lakukan? Kapan kita libatkan OP kita, peer group kita, perhimpunan, kolegium, ya. Oke. Kemudian juga kalau terkait rumah sakitnya yang jadi persoalan utama atau ikut dipersoalkan, ya kita libatkan juga organisasi rumah sakitan yang ada, entah Persi, ARSI, dan sebagainya. Ya. Uh, Kapan kita menggunakan konsultan hukum, khususnya konsultan hukum kesehatan, ya tergantung kesiapan SDM dari uh, aspek tersebut. Jadi demikian secara singkat terlebih dahulu saya sambung tentang SOAP dalam sengketa medik. Sekali lagi ini menggunakan kerangka berpikir dokter atau tenaga medik dan juga dalam menghadapi sengketa medik dengan coba melihat cara berpikir hukum, ya. Jadi kita mulai dari subjektif, kita menggali hal-hal informasi dari klien,
NAMED ataupun nakes. Ingat ini subjektif, jadi jangan eh, terlalu percaya tentunya. Kita coba lihat secara komprehensif holistik dengan metode 5W1H. Harapannya pemahaman kita lebih baik. Kalau pemahaman kita lebih baik, kita bisa melakukan koreksi lebih baik dan lebih meyakinkan, lebih mudah untuk memberikan pemahaman kepada pihak pasien ataupun APH, aparat penegak hukum. Kemudian hal-hal objektif yang perlu kita siapkan adalah aspek formilnya apa, ya administratifnya semuanya kita siapin, dokumen-dokumennya, dan aspek material saksi-saksinya siapa saja, ya semakin banyak saksinya yang relevan itu akan semakin baik tentunya ya. Kemudian asesmen kita apa nih? Nah, saya bagi secara general, kita klasifikasi dulu ini masalah etik, disiplin atau hukum gitu ya. Kemudian secara spesifik baru kita lihat dari aspek disiplin misalnya ini apa gitu ya. Oh, soal kompetensi ya. Kompetensi disiplin secara umum ya, asesmen awal kita. Asesmen namanya asesmen kalau di kedokteran itu kan ada diagnosa awal, diagnosa kerja ya. Kemudian setelah kita lakukan review kembali ya, kembali ke S, kembali ke O ya, kita bisa jadi kita temukan diagnosa yang definitif atau asesmen yang lebih lebih pasti ya. Setelah kita temukan kasus posisinya, baru kita bangun argumen di dalam penata laksanaan ya, baik secara internal maupun secara eksternal. Sekali lagi ini cara berpikir yang sangat general, namun saya pikir cukup membantu kita praktis dengan mengikuti pola SOAP. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Salam sehat hukum.